punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah. Soalnya apa? Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari kembali dipertanyakan. Ahli waris Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari Ponorogo meragukan klaim Gus Miftah sebagai generasi ke-9 ulama besar tersebut. Cukup banyak dengan kota Blitar, dengan Blitar secara umum. Salah satunya adalah saat usia saya 6 tahun, sekitar tahun 1986 atau 87, oleh bapak saya, kebetulan saya lahirnya di Lampung, tapi mbah saya Ponorogo. Jadi saya punya bapak yang melahirkan, bapak ibu saya melahirkan saya di Lampung, Bapak Kiai Muhammad Murodi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya bapak namanya Nyai Madarum, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas Ponorogo, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak namanya Kiai Abdul Mursad makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I, Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuwan Wirasmoro, punya bapak lagi namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah. Soalnya apa? Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Hasan Besari, itu punya murid besar namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu orang Yogyakarta. Nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahheru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu ngomong ke mbah saya? Mbah saya murite Pangeran Diponegoro, duwe murid kaya Pangeran Diponegoro. Sementara saya anak cucunya mung duwe murid para begenggek lan lonte. Kan saya malu. Makanya saya juarang Pak, ngomong nasab itu saya malu. Karena saya ingat betul wasyarrul alamin daul khumuli fa idza fa akhirtahum dzakarul jududa. Kita itu sering membanggakan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika ada kiai besar di Jawa Tengah minta saya jadi calon menantunya, saya nggak mau. Gus, gue tak pek mantu. Tak jawab, mungkin rien Pak Kiai. Akhirnya saya tolak. Alasan saya apa? Kabeh santri pengen jadi mantuku, kok gue nolak karepku ngopoli. Kula jawab, kula lak duwe maratuwa wong ampuh, wong gede, kula mikir. Sing kula pikir nopo? Lak sesuk satu saat aku iso jadi gede, orang akan mengatakan lumrah Miftah kae gede, wong duwe maratuwa gede. Tapi lak kula ora iso gede, orang akan mengatakan halah gobloke Miftah, duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Maka saat itu kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, kula njaluk maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Tak sholat istikharah, akhirnya alhamdulillah ya, kalau dapat maratuwa gampang tak apusi. Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari kembali dipertanyakan. Ahli waris Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari Ponorogo meragukan klaim Gus Miftah sebagai generasi ke-9 ulama besar tersebut. Klaim silsilah ulama sekaligus pejabat negara utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai keturunan ke-9 ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari memicu polemik di Ponorogo. Raden Kunto Pramono yang disebut sebagai Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari menyatakan dengan tegas bahwa Gus Miftah tidak memiliki hubungan nasab dengan ulama besar Tegalsari. Sebagai pengurus Masjid Besar Kiai Ageng Besari, Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan runtut. Kiai Ageng Muhammad Besari,
Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Ageng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Adi Siswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Raden Kunto menegaskan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari harus dapat menunjukkan bukti konkret. Sebagai contoh, pahlawan nasional Hos Cokroaminoto dikonfirmasi sebagai bagian dari keluarga besar Tegalsari berdasarkan silsilah yang valid. Meski Gus Miftah pernah mengisi acara haul di Tegalsari, Kunto menegaskan bahwa pencarian silsilah Kiai Ageng Muhammad Ilyas tidak menemukan hubungan nasab yang dimaksud. Kalau aslinya dari beliaunya sendiri, itu memang kelahiran yang ada di sebelah timur desa Tegalsari itu dari ini. Nah, setelah saya cek itu maksudnya begini, saya pengen ya tahu juga, saya bangga sebetulnya. Saya masih punya satu ya kehormatan bahwa ada salah satu telah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari itu yang menjadi orang besar yang ada di pusat dan sebagainya. Salah satu contoh adalah dari Kiai Ageng, yaitu dari Hos Cokroaminoto sendiri. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu telah keturunan dari Kiai Ageng Besari, dari putra cucunya dari Cokronegoro, Bupati pertama, akhirnya yaitu Hos Cokroaminoto sebagai pendiri Syarikat Islam Pahlawan Nasional Indonesia, juga sebagai gurunya yaitu Presiden RI yang pertama Pak Karno sendiri. Nah, ini dari silsilahnya ada, dalam buku juga ada. Nah, saya sendiri juga ingin tahu itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas itu dari istri keberapa, putranya siapa itu dan sebagainya. Tapi sejauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada. Kunto menyimpulkan dengan tidak ditemukannya data konkret dalam silsilah, ia meyakini bahwa tidak ada kaitan keluarga besar Kiai Ageng Muhammad Besari dengan Gus Miftah.